Bawa daku dekat padamu, sempurnakan seperti dirimu. Ku mau selalu di dalam hadirat-Mu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan. Bawa daku bawa daku dekat padamu, sempurnakan seperti dirimu. Ku mau selalu di dalam hadirat-Mu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan. Bawa daku ku mau selalu di dalam hadirat-Mu,
kehadiranmu untuk hidup di hadapanmu. Oh, setiap pagi Kau membangunkan kami, Kau menyegarkan tubuh kami, sehingga kami dapat bersekutu denganmu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh sayang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, sungguh hanya Kau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk
menyatu denganmu, memilikimu dan dimiliki olehmu. Kau milik kami, Engkau milik kami dan kami milikmu selamanya. Dalam persekutuan ini kami semakin mengenalmu, dan Engkau semakin mengenal kami. Tinggal bersamamu, tinggal di dalammu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. To your hands, to your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I, Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I see, with all I am. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu
selamanya. Menyembahmu, ku memujimu, ku memujimu, ku mentaatimu, ku menaatimu, ku memujimu. Tak bisa hidup tanpamu selamanya. Oh, andai ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu selamanya. Ku akan menyembahmu lebih dari segala yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak itu pun dapat menggantikanmu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Andai ku harus memilih, andai aku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak ingin ku berpaling darinya. Kau yang berarti bagiku, dari semua yang ada, segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Sekali lagi katakan, andai aku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Saya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku
darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Sekali lagi katakan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Tak ingin kami berpaling darimu, sebab kepada siapakah lagi kami pergi? Segalanya telah kami tinggalkan, dan Engkau saja yang dapat menjadi tempat terakhir bagi kami. Sebab Engkau yang telah memilih kami, Engkau sudah mendapatkan kami. Oh, kemanakah kami dapat pergi selain bersamamu, berjalan bersamamu? Kami tak dapat pergi kemanapun selain bersamamu, tinggal di dalammu. Oh, Kau milikku, aku milikmu. Kau milikku, ku milikmu. Oh, Engkau yang mengenal hati kami. Oh, tiada yang lain yang dapat mengenal kami selain Engkau. Bahkan hati kami yang paling dalam sudah Engkau ketahui. Sesungguhnya tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau sudah mendengarkan ungkapan hati kami selama ini, dan Engkau mengenal kami sejak dari kandungan ibu kami. Engkau menyertai kami, Engkau mengatur jalan-jalan kami. Engkau begitu sabar dengan kami. Oh, Kau lebih dari segalanya. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh
Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Oh, Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona lebih berharga dari segalanya. Kemanakah kami dapat pergi, Tuhan? Sebab kami telah menemukan Engkau, kebahagiaan sejati kami. Tempat manakah yang lebih indah kecuali tinggal bersama dengan Engkau? Suasana apakah yang lebih indah kecuali kami sama-sama bercakap-cakap dengan Engkau? Oh, di mana kami boleh menumpahkan segala apa yang kami alami, segala kesukaran kami, segala pergumulan kami, segala ketidakmengertian kami. Di pundak siapakah kami bisa meletakkan kepala kami kecuali di pundak-Mu, Tuhan? Siapakah pribadi yang lebih mengerti apa yang kami pikirkan, apa yang kami renungkan, kecuali Engkau? Engkau selalu mendengarkan kami. Engkau selalu sabar, karena Engkau sangat mengasihi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kesabaran. Haleluya, syara lama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, tak terselami, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memperkenalkan dirimu bagi kami. Walaupun cara ini sangat sulit bagi manusia, tapi Engkau melakukannya karena Kau sangat yakin dengan apa yang Kau lakukan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau menyingkapkannya bagi kami. Kami sangat bersyukur. Firman-Mu berdaulat di tengah-tengah kami. Kami sangat bersyukur boleh mengenal pribadi-Mu lewat perkataan-perkataan, dan perkataan-perkataan-Mu itu menjadi daging di dalam kami. Itulah makanan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Kecil kah suaranya? Enggak. Pak Nansar bilang kecil, mungkin handphonenya kali Pak. Karena tadi ya, cek 1. Sudah oke kah? Boleh kasih jempol kalau sudah oke. Oke. Pak Nansar gimana, sudah oke kah? Sudah oke ya. Baik saudara. Nah saudara, saudara kembali saya merasakan kembali ya. Di malam saudara gak bisa tidur lagi saudara, dan saya tahu saudara itu tujuannya adalah untuk kembali meneguhkan saudara, meneguhkan bahwa dia itu benar-benar nyata. Saya saudara sekali lagi mengungkapkannya, kesaksian pribadi saya tentang hari-hari yang kita lewati selama ini saudara. Saya kan dari dulu saya katakan sama saudara adalah termasuk pengejar Tuhan, pengejar hadirat Tuhan, dan punya banyak sekali pengalaman tentang Tuhan, apa itu hadirat Tuhan, bagaimana merasakan Tuhan, bagaimana merasakan mungkin menangis meraung-raung, atau sampai seperti anak kecil
di menara doa, merindukan Dia. Sehingga saudara, kalau saya katakan pengalaman saya selama 200 hari lebih ini saudara, itu bisa saya bandingkan gitu ya, tentang apa perbedaannya hari-hari ini. Saya rasa saudara cukuplah waktu 200 hari lebih saudara untuk membuat satu perbedaan gitu antara hari-hari yang kita lewati ini dengan hari-hari yang saya lewati dulu. Saya boleh dibilang termasuk melihat kebangunan rohani yang dulu saudara, dan mengecap. Dan mungkin teman-teman sekalian juga boleh merenungkan gitu, apa itu kebangunan rohani yang dulu itu. Karena saudara punya pengalaman itu juga, saya tahu bagaimana pertama sekali saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saya bisa membedakannya gitu. Karena pertama kali saya lahir baru itu memang benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi. Dan sejak saat itu saudara, itu keputusan-keputusan yang saya ambil itu keputusan-keputusan yang berani. Tidak berapa lama setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau lahir baru, saya berani meninggalkan pekerjaan saya. Karena pada waktu itu dipanggil full time gitu. Dan saya berani mengatakan ke bos saya dulu bekerja gitu, supaya saya tidak masuk hari Minggu. Padahal hari Minggu adalah sesuatu hari yang sangat, dimana bengkel-bengkel yang lain itu tidak pada buka gitu. Kami pada waktu itu masih bengkel yang sangat kecil gitu. Tetapi ketika saya mengatakan tidak mau bekerja hari Minggu, silahkan potong gaji saya, itu langsung mengubah sejak hari itu. Keputusan di bengkel kami itu, sejak hari itu kami tidak kerja hari Minggu. Padahal saudara, itu baru saya ucapkan misalnya hari ini, lalu kejadian langsung hari Minggu. Dia belum kasih jawaban waktu itu, tapi bos saya langsung hari Minggunya ketika saya datang, dia bertanya, kenapa kamu masih masuk? Dan sejak saat itu saudara, hari Minggu kami tidak kerja. Lalu saya mulai menceritakan kepada bos saya bahwa saya sudah tidak nyaman dengan bekerja seperti ini. Karena di lapangan sering saya harus menipu. Bos saya berkata, udah aku yang menanggung dosanya. Tetapi saudara, dalam waktu singkat saja saudara, 2 tahun dari situ. Tidak sampai 2 tahun juga. Itu saya full time. Sampai bos saya tanya, apa kamu kurang gajinya? Karena saya orang paling lama di sana, dan selalu saudara, waktu saya pun sudah full time, selalu kalau saya jumpa, selalu pengen saya balik gitu. Dan hal-hal berikutnya yang saya perhatikan gitu, ketika Tuhan menjamah saya gitu, itu perubahan-perubahan di dalam
hal menginginkan Tuhan itu tinggi sekali. Makanya saya bisa katakan kepada saudara, apa perbedaannya dengan sekarang? Saya rasa waktu 200 hari cukuplah bagi saya untuk memperkenalkan Tuhan yang kembali datang, meneguhkan dirinya. Saudara, kali ini benar-benar saudara, saya tidak bisa pungkiri lagi gitu, nyatanya dia gitu. Dan saudara, harapan saya, saudara pun mengalami hal yang sama. Walaupun jauh di lubuk hati saya yang paling dalam itu, saya tahu tidak mudah bagi saudara. Karena saya sendiri pun melewati hari-hari selama 200 hari ini, saudara. Saya berkata kepada Tuhan, siapa orang yang percaya kepadamu dengan cara seperti ini? Yang mengatakan saya sudah melihat Tuhan. Dan melihat Tuhan ini tak terjelaskan dengan kata-kata. Kalau kamu sudah lihat Tuhan, bagaimanakah rupa Tuhan itu? Kalau kamu sudah berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan masuk ke rumahmu, bagaimanakah rupa Tuhan itu? Lalu apa yang sudah terjadi dengan dirimu? Kamu tetap biasa saja? Kamu tidak bersinar? Atau minimal orang akan banyak mengerumunimu? Itulah mungkin tanda-tanda. Apakah seorang itu mengalami Tuhan? Karena seperti itulah kita diajar. Manakah buah pekerjaanmu? Kalau benar Tuhan yang maha kuasa itu datang kepadamu, bahkan kamu mengatakan dia berinkarnasi di dalam dirimu, apa bukti yang dilihat orang bahwa engkau menjelmakan Tuhan itu? Tentu saudara, pertanyaan-pertanyaan ini saudara mungkin juga akan menghinggapi saudara. Tetapi saudara, dia terus menerangkan ketika saya benar-benar tidak punya dasar untuk berharap. Kalau engkau mengatakan dirimu lebih daripada orang-orang sebelum kamu, mana buktinya? Mana tandanya? Tanda apakah yang engkau buat? Selalu demikian pertanyaan kita. Kalau kita mengatakan dengan mulut kita bahwa dia sedang berinkarnasi di dalam kita, dan itulah penghalang di mana Tuhan dengan tekun menyatakan dirinya di dalam saudara. Saudara, salah satu ayat yang menolong saudara memahami situasi ini adalah
ketika Tuhan berkata, pada waktu aku lapar, engkau tidak memberi aku makanan. Pada waktu aku dalam keadaan sakit, engkau tidak menjenguk aku. Pada waktu aku di penjara, pada waktu aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Dan sebaliknya. Tahukah saudara, maksud ayat itu ternyata bukanlah model pelayanan kita kepada orang-orang miskin. Bukan. Bukan itu maksudnya. Ternyata maksud daripada pernyataan itu adalah kamu gak tahu bahwa ternyata pun si orang yang tadi itu tanpa sadar juga ternyata dia sudah memberikan Tuhan makanan. Ya kan? Berarti begini saudara. Berarti mereka pun tidak merasa sudah berbuat sesuatu kepada orang lain. Kapankah kami melihat engkau telanjang? Kapankah kami melihat engkau tidak punya tempat tinggal? Ternyata saudara, dia sedang menerangkan bahwa kedatangannya yang kedua kali itu sangat sulit dikenali. Tetapi saudara, dia tetap melakukannya. Inilah yang ingin dilihat oleh orang-orang sebelum kita, bahkan orang-orang yang sama-sama dengan kita masih hidup hari ini. Mereka menantikan Tuhan yang datang di awan-awan yang permai dengan segala kuasanya. Lalu dia datang menghanguskan musuhnya. Lalu orang itu merasa bahwa dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Karena saudara, seandainya kalau memang Tuhan itu datang melalui orang-orang miskin, melalui orang-orang yang kita layani, tentu mereka sudah melakukannya. Ya. Karena penafsiran ayat yang demikianlah, maka orang-orang itu melakukan itu. Karena mereka berpikir mereka sudah melayani Tuhan. Mereka melakukan bakti-bakti sosial, saudara. Tetapi mereka lupa mengurapi Tuhan. Karena Tuhan berkata, orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak. Mengurapi Tuhan itu adalah menjadikan dia Tuhan segalanya. Dan di manakah dia? Dia ada di dalam hatimu. Itulah perkataan-perkataannya. Itulah firman-Nya. Dan firman-Nya itu menjadi manusia, menjadi daging. Artinya menjadi daging bukanlah ketika saya ini berinkarnasikan Tuhan lalu saya jadi Tuhan. Bukan itu maksudnya. Saya tetaplah saya. Oke? Tuhan tetaplah Tuhan. Jadi kalau Tuhan berinkarnasi dalam saudara, saudara tetap saudara.
Manusia, tetaplah manusia selamanya. Karena memang kita diciptakan sebagai ras manusia. Oke? Perhatikan baik-baik ya. Saya, tetaplah saya. Tuhan, tetaplah Tuhan. Yesus, tetaplah Yesus. Manusianya. Tetapi dia bagian dari roh Allah. Tetapi saudara, dirinya sebagai manusia, tetaplah manusia. Dia menampung dan dia didudukkan. Saudara kan didudukkan juga kan? Sama kan? Cuman dia memang sengaja seperti menciptakan Adam kembali ketika dia menciptakan Yesus. Jadi Yesus itu persis seperti Adam dulu. Demi apa? Demi dia boleh menebus manusia. Jadi dia tidak mengambil ras manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi dia membentuk ras yang baru. Yaitu ras dirinya sendiri. Jadi dia benar-benar jadi manusia. Namun ingat, dia berbeda dengan saudara. Namun kita ini dijadikan, perhatikan baik-baik. Ketika dia tebus kita, bukan supaya kita jadi Allah. Seperti yang diajarkan Pak Andreas dulu, bukan. Jadi itu agak keliru. Ya. Jadi kita ini tetap jadi manusia. Karena memang rancangan semula kita ini tetap manusia. Ras manusia. Karena memang harus demikian. Nah, itu sebabnya Tuhan itu datang sekali lagi menjadi manusia atau berinkarnasi atau menjadi daging lagi. Jadi saudara, maksudnya adalah dia itu benar-benar datang senatural kita. Itulah sebabnya yang turun itu bukanlah roh. Kalian mesti melihat ini. Jadi ketika dia datang kembali, perhatikan. Karena yang mau diselamatkan itu adalah kita yang sudah dikalahkan oleh si jahat. Jadi wataknya itu sudah merasuki. Saudara, di sorga dia hanya menyeret sepertiga. Dan itu harus dibatasi oleh Tuhan. Di sorga ya, dia menyeret sepertiga. Dengan dagangmu katanya, engkau mempengaruhi mereka dan membuat mereka jadi pengikutmu, kira-kira begitu. Dia mempengaruhi mereka dengan kelicikannya. Dan karena dia melihat ambisi daripada si jahat ini, jadi Tuhan sengaja
membuat dia menjadi tandemnya. Ngerti arti tandem ya? Kayak lawannya lah, kayak musuhnya. Padahal nggak mungkin sebetulnya. Ya, nggak mungkin. Istilahnya begini, dia itu bukanlah lawan yang mungkin mengalahkan Tuhan, nggak mungkin. Nah gitu ya. Jadi dia musuh, tapi nggak mungkin mengalahkan Tuhan. Nah gitu ya maksudnya ya, supaya saudara ngerti. Ini kedaulatan dia. Ingat pelajaran-pelajaran kemarin bahwa segala sesuatu kan di dalam dia. Segala sesuatu itu di dalam Allah. Mana bisa lari dari dia? Ya. Jadi saudara, si jahat itu, iblis itu saudara, menurut dia itu sudah memperoleh semua manusia. Dan memang saudara, itu Allah juga yang mengatakannya. Dia berfirman kan, semua orang sudah berbuat dosa katanya. Berarti semua orang sudah miliknya iblis. Tapi tahukah saudara, Allah itu saudara, dia benar-benar sampai ke titik itu. Bahkan dia membuat dirinya menjadi manusia sama seperti kita. Oke, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam diri Yesus. Nah, namun saudara, jadi ketika Yesus hidup, dia benar-benar harus menunggu. Jadi saudara, Allah ini membuat manusia Yesus itu, dia sendiri yang buat ya, membuat dia, padahal kan itu dirinya juga, tetapi membuat dirinya ini bergantung sepenuhnya kepada dia. Nah ini pekerjaan dia. Sehingga saudara disitulah Yesus bisa dicobai. Kalau enggak mungkin dia bisa dicobai. Oke? Lihat. Setelah dia menang di atas kayu salib. Tadinya kan dia berpikir, wah, udah kalah nih, nggak bisa nih. Udah sampai di atas kayu salib gitu kan. Dia pikir dia menang, ternyata dia kalah. Karena kan yang menentukan menang atau kalah kan Tuhan toh. Bukan dia. Menurut dia menang. Tapi ternyata menurut Tuhan, Tuhan tetap yang menang. Karena dia pikir begini, lihat nih murid-muridnya semuanya kan stres pada waktu itu kan. Murid-muridnya kan nggak berani kan. Sangat takut sekali, mereka bersembunyi di rumah-rumah mereka. Itulah yang membuat mereka, sampai Tuhan pun menampakkan diri kepada mereka, tetap mereka takut. Itulah keadaan yang sedang terjadi. Namun saudara, di pihak Tuhan, dia yakin sekali dengan segala yang dia perbuat. Karena dia Tuhan. Karena semua bisa dijadikan lewat firman. Firman inilah yang sedang menjadi daging di dalam saudara. Dan saudara memakan dagingnya. Artinya perkataan-perkataannya itu sampai menjadi satu apa? Menjadi satu makanan. Saudara,
pada waktu manna turun, itu katanya makanan malaikat. Berarti di sorga malaikat punya makanan. Itulah manna. Ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup yang turun dari sorga. Berarti dialah makanan yang sesungguhnya. Lalu para hamba Tuhan mencoba menggali firman Tuhan, menemukan rahasia-rahasia, mendapatkan pencerahan-pencerahan, coba mengupas semua sehingga membuat mereka rasanya wow. Mereka pikir mereka sudah makan firman atau makan dagingnya Tuhan. Lalu mereka menggantikan dengan perjamuan kudus. Mereka berpikir perjamuan kudus itu adalah dagingnya Tuhan. Untuk sementara waktu, saudara, itu diizinkan. Jadi dengan kita membayangkan roti itu, atau kita mengatakan dengan iman, inilah tubuh Tuhan, untuk sementara waktu itu diizinkan. Kita mengingat pengorbanan Tuhan. Tetapi saudara, akan tiba waktunya yang sesungguhnya yang datang. Jadi semua para rasul-rasul mau lengkap kayak kedatangan mereka. Kita sering berpikir begini. Wah, ketika dulu saya katakan ketika Pak Andreas meninggal gitu. Kok meninggal ya? Kok dia istilahnya harusnya kan lebih baik dia. Ada bersama-sama dengan kita kan? Itu kan menurut kita kan? Menurut saya. Tapi Tuhan bilang waktu itu, apakah waktu 2 tahun tidak cukup bagimu? Saya dengar jelas. Jadi dalam ketidakmengertian saya, ya sudah. Tapi selanjutnya saya mendapatkan pengertian. Dia bilang begini, adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Jadi saudara, jangan heran saudara, ketika kita mengalami inkarnasinya dia, nanti kan, saudara akan mengalami yang namanya bahwa saudara yang menampung dia itu benar-benar saudara akan melihat bahwa tidak ada sedikit pun yang namanya roh sombong itu bisa nyusup. Disinilah kelihayannya Tuhan. Saya nggak tahu gimana caranya dia, tapi ternyata demikian. Ya, jadi ketika saya ucapkan demikian ini saudara, ini dia yang bicara. Saya sampai nggak tahu lagi entah dia yang bicara entah saya. Karena sampai nanti demikian saudara. Saudara, apa yang membuat kita ini sulit sekali melihat Tuhan yang berinkarnasi itu adalah karena kita selalu butuh tanda atau butuh pengalaman. Kita selalu nggak pede ketika kita melihat diri kita. Kita diam-diam selalu mencari apa ya namanya ya, safety. Karena kita sudah kapok dengan yang namanya kalau kita meninggikan diri pasti jatuh dalam dosa.
Itulah yang dialami oleh Paulus. Namun pada waktu itu dia belum mengerti, saudara. Jadi ketika saya cerita begini, saudara, Paulus itu tahu karena dia melihat saya transparan. Apa yang membuat saya transparan? Bukan saya. Tuhan juga. Jadi benar-benar makhluk roh atau orang-orang kudus yang sudah hidup di alam roh itu melihat kita dengan jelas. Seakan-akan mereka itu sama seperti kita yang membayangkan ketika kita baca kitab mereka. Kita membayangkan bagaimana mereka hidup dulu. Kita boleh dengan jelas melihat bagaimana ini dia, bagaimana sikap dia waktu itu. Kita melihat dengan jelas. Walaupun ketika kita baca Alkitab saja. Sama seperti itu, kita ini seperti kitab yang terbuka bagi mereka. Mereka lihat dengan jelas. Dan mereka bisa dengan sendirinya seperti berinkarnasi kembali di dalam kita. Supaya apa? Supaya Tuhan yang sama, yang sedang mengajari kita, yang sedang mendampingi kita, juga mendampingi mereka sampai kepada kesempurnaan mereka. Karena mereka juga belum sempurna. Kesempurnaan mereka adalah ketika mereka terus mengikuti kemana anak domba itu pergi. Saudara, gak mungkin mereka itu, saudara percayalah, gak mungkin mereka diam saja di sana menikmati sorga. Enggak. Itu pengajaran yang keliru. Karena saudara, mereka kan pasti punya keinginan. Tetapi keinginan mereka cuma satu, adalah menjadi satu dengan Allah. Nggak ada yang lain. Upah mereka pun bukan dikasih mahkota, bukan. Atau dikasih misalnya kota, 5 kota, bukan. Bukan itu kerinduan mereka. Ingat saudara, pesan kepada ketujuh jemaat itu, engkau akan menjadi soko guru katanya kan? Menjadi tiang di dalam bait suci Allahku. Engkau akan diberikan batu putih. Entah apapun itu saudara, semuanya itu Tuhan. Saudara, apalagi yang mau menjadi upah mereka? Sedangkan dunia ini saudara, mereka sudah serahkan semua. Sekalipun kamu memiliki seluruh dunia ini, kalau engkau kehilangan nyawamu, apalagi? Untuk apa? Kau memperoleh seluruh dunia ini kalau engkau kehilangan nyawamu. Nyawa itu adalah hidup yang kekal. Itulah yang jadi upah kita. Atau lebih sederhananya, upah kita adalah Tuhan. Jadi saudara, seperti saya katakan tadi saudara, ketika saya menjelaskan seperti ini, saudara, mereka belajar. Mereka belajar dengan apa sih kedatangan Tuhan itu yang gimana sih? Aduh, kenapa ya Mami? Tolong angkat dulu. Akhir dulu. Oke? Lihat ya. Nah, saudara, Tuhan itu menjadi daging. Jadi firman. Perhatikan. Kan Tuhan itu adalah firman. Amin. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Katanya begitu kan? Iya enggak?
Kata-kata dong, firman kan? Allah yang tidak kelihatan itu menjadi nyata lewat firman. Oke. Nah, sekarang kalau dulu firman itu diberitakan oleh orang lain, lalu kita percaya. Kan diberitakan oleh siapa? Manusia. Oke? Saudara, sampai kapanpun manusia tidak dapat membawa kita kepada Tuhan. Dari ras kita. Oke? Makanya Tuhan itu harus menjadi manusia, namun pertama sekali dia itu harus membuat manusia baru. Siapa manusia baru? Yesuslah manusia baru. Ya, kita ini manusia lama. Jadi jangan bilang, oh kamu sudah menjadi manusia baru. Enggak. Yang manusia baru itu Tuhan Yesus. Oke? Karena dialah satu-satunya ras yang dibuat, jangan ras yang baru, manusia yang baru, yang tidak pernah tunduk kepada iblis. Tidak pernah dikotori oleh iblis. Itu firman Tuhan yang bilang. Ya, kalau sudah firman Tuhan yang bilang nggak bisa diganggu gugat. Ya, saudara mesti melihat supremasi daripada firman di sini atau kedaulatannya. Ya, nah, saudara sekarang perhatikan baik-baik. Firman itu menjadi daging. Artinya begini, saudara. Sekarang yang mengajar kita adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi ingat, dia tetap firman. Tapi firman yang menjadi daging ini, saudara, dia benar-benar, jadi dia roh. Nah, gitu ya. Firman itu adalah roh gitu ya. Perhatikan ya. Namun bukan seperti yang kemarin ketika kita menerima Roh Kudus. Kalau kita menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Tetapi kalau saudara perhatikan, semua orang yang menerima kuasa sampai mereka mencari, sampai seperti Todd Bentley itu ya. Seperti siapa lagi? William Seymour itu ya. Ya. Terus siapa lagi? Ada satu lagi ya. Sampai untuk mencari apa namanya ya? Tuhan itu, kuasa Tuhan itu. Sampai begini. Pokoknya kalaupun aku mati dalam pencarianku ini, mati-matilah gitu. Tiba-tiba jadi penuh kuasa, melakukan mujizat bla 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 bla. Tapi ujung hidupnya sangat mengenaskan. Rata-rata demikian. Mau saudara bilang Smith Wigglesworth juga. Atau siapapun saudara. Gak kuat menampung roh. Gak kuat. Dan yang paling ngerinya adalah mereka itu jatuh kepada dipuja oleh manusia. Itu yang paling ngeri, fatal. Dan orang itu tidak menyadarinya. Sehingga nanti di akhir zaman mereka berkata, bukankah kami? Jadi diri mereka masih kelihatan. Tetapi, perhatikan, sekarang Tuhan yang datang kedua kali ini, dia datang dengan menjadi manusia biasa tanpa kuasa. Jadi hanya dengan firman. Jadi firman inilah
Ingat ya, firman, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia yang datang ini, saudara, dia datang istilahnya kealahannya ditanggalkan. Tapi ingat, dia tetap itu Tuhan yang Maha Kuasa itu. Supaya apa? Supaya dia bisa berbaur kembali dengan kita. Itulah artinya di mana dikatakan nanti, oh dia turun, gak lagi baik suci dan segala macam. Disitulah doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Seperti itulah meresapnya. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana kita itu benar-benar dibongkar semua, sampai semua pengertian kita yang lama, sampai gak ada dasar kita untuk berharap. Makanya saya bilang sama saudara, kan di dalam kitabnya yang dikatakan Gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu cukup jelas. Ya. Namun saudara, Tuhan sudah wanti-wanti, udah, kamu bisa tanpa ini. Supaya kamu tahu bahwa supaya kita ini punya pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah upah kita. Tetapi saudara, kita mesti rela, sama seperti Tuhan Yesus. Itu pikiran dan perasaan itu yang harus ada sama kita. Pikiran dan perasaan Kristus. Itulah yang namanya, jadi pikiran dan perasaan. Berarti di luar itu adalah anti Kristus. Nah, gitu. Jadi semua orang nanti, saudara, perhatikan ya. Lihat saudara, ketika dia sudah selesai nanti dalam pekerjaannya, saudara akan bisa melihat dengan jelas. Saudara, sekarang ini saudara, si antikris itu atau yang akan harus muncul dulu, harus dinyatakan dulu murtad katanya kan. Nah, sampai sejauh ini nggak dilihat oleh orang lain. Bahkan pendeta yang sangat hebat sekalipun tidak bisa melihat ini. Mau bergerak dengan dimensi roh atau apapun tidak bisa lihat ini. Justru itu penghalangnya dia. Oh, kalau saudara lihat dari cara ngomong semua penuh dengan firman, percayalah, dia buta akan hal ini. Justru itu penghalangnya. Itu penghalangnya. Sehingga dia tidak tahu bahwa dia lebih dekat kepada antikris daripada kepada Kristus itu sendiri. Jadi ketika dia selesai ini saudara, selesai proses inkarnasi kedatangan Tuhan ini, itu disitulah baru jelas. Dan orang itu tidak bisa lagi saudara berkelit. Gak bisa lagi. Jadi dengan perkataan ini saudara, dengan firman ini yang tajam, yang matanya itu dikatakan itu seperti apa tuh? Merah itu ya, bernyala. Di mana mulutnya ini keluar sebilah pedang. Itu semua dia dalam rupa yang berbeda. Jadi itu bukan soalnya dia Tuhan dia datang dengan seperti itu. Bukan. Itu firman. Disitulah saudara benar-benar melihat. Jadi kalau saudara sudah jumpa dengan yang seperti ini, ketahuilah. Mau
sehebat apapun saudara menyembunyikannya, pasti kelihatan. Pasti. Jadi saudara, dengan sadar sesadar-sadarnya bertobatlah. Bertobat ini akuilah dia dan terimalah dia, karena dia saja yang bisa menyelamatkan engkau. Engkau mungkin bilang, oh aku ini punya Roh Kudus, aku Tuhan sudah lama. Enggak saudara. Dengan firman yang datang kedua kali ini, saudara nggak bisa bersembunyi, engkau dihakimi. Jadi sama seperti bayangkanlah ketika engkau ada di pengadilannya, tahta pengadilan Kristus. Jangan tunggu itu nanti, jangan. Sekarang ini sudah ada tahta pengadilan Kristus. Itulah firman-Nya yang menjadi hakimmu di akhir zaman katanya. Jadi saudara, kalau saudara sudah menemukan firman yang menghakimi saudara, saudara bisa lihat nih, saudara seperti nggak bisa lagi lari lagi. Sampai begini saudara. Sampai saudara benar-benar sendirian. Gak ada suamimu, gak ada anakmu, gak ada istrimu, engkau sendirian, gak ada orang tuamu, gak ada yang lain, engkau sendirian bersama dengan Tuhan. Itulah yang saya katakan, siapakah yang bisa mendengarkan ini Tuhan? Memang gak ada, kecuali orang itu sendiri dengan Tuhan. Jadi dalam hal ini saudara, saya ini hanya sebagai satu rekan sesama tubuh kita, tapi saya tidak bisa menolong saudara, tapi saya bisa mengencourage saudara. Saya nggak bisa membuat saudara itu bisa mengenal Tuhan, tidak bisa. Saudara harus punya bersama dengan Tuhan. Jadi saya nggak bisa, misalnya saya dapatkan sesuatu begini, lalu saya bilang kepada saudara ini loh, bukan gitu lagi, nggak bisa lagi. Masa itu sudah selesai. Sekarang saudara dengan Tuhan. Jadi ketika peraturan semakin ketat di dunia ini, saudara nggak bisa bilang begini, jadi gimana dong Pak? Sudah mulai ditekan nih. Gitu. Gimana dong Pak? Nggak bisa saudara tanya, dan saya nggak bisa kasih jawaban sama saudara. Kecuali saudara benar-benar bisa mau gitu menerima, oh Tuhan, apa yang mau Tuhan katakan, baru bisa. Tapi saudara nggak bisa, oh kemarin Bapak bilang begini, oh nggak bisa, nggak bisa. Soalnya saudara itu Tuhan. Itu sebabnya saudara. Ketika saudara coba gini, tapi Pak begini Pak, begini Pak. Saya pun sama dengan saudara. Jadi kalau saudara misalnya bingung dengan apa yang saya katakan, itu karena saudara lihat saya. Saudara belum bisa lihat Tuhan. Kalau saudara lihat Tuhan, nggak ada misteri sama saudara, saudara gak akan bingung. Itu yang saya katakan. Kalau kita tulus, kalau kita suci hati kita, maka kita pasti melihat Tuhan. Saudara, untuk bisa menjadi tulus, saudara jangan pikir begini, oh aku jaga hatiku tulus. Tidak. Saudara harus diizinkan mengalami sampai saudara, aduh nggak tahu lagi Tuhan, sudahlah. Nah, di situ baru bisa dia. Ketika saudara datang kepada dia, diam-diam. Saudara, saya sudah berkali-kali selama 200 berapa hari lebih ini. Kok masih telepon? Hah? Salah. Sudah jam 6. Ya. Perhatikan. Masih ada tersisa ya, sedikit ya. Tapi ini penting sekali saudara ya. Ya, besok kita lanjutin saudara.
Tapi saudara, yang bisa saya katakan kepada saudara adalah begini. Kenali perbedaan dari suara Tuhan yang berinkarnasi dengan suara Tuhan atau suara Bapa, suara Roh Kudus. Nah, yang itu saudara, itu semuanya masih versi manusia. Ya, masih yang ingin kita dengar. Suara Tuhan yang sesungguhnya itu melampaui pikiran saudara. Wow, dalam hal ini saudara, itu benar-benar saudara itu sampai begini, saudara sampai nggak punya kebenaran. Karena saudara melihat seperti saudara itu diobok-obok gitu. Awalnya itu seperti bingung gitu. Tujuannya adalah ketika nanti suatu kali lagi saudara datang kepada Tuhan, saudara baru bisa membedakan apa yang saya katakan ini. Ya, di dalam hal ini saudara, ini sudah bercampurlah dengan yang saya pahami dengan dia yang bicara. Tapi sampai tiba waktunya suatu saat, saudara, entah kenapa saudara, saya kok gimana ya, Tuhan itu sangat yakin sekali dengan apa yang dia lakukan. Ini saya benar-benar nggak tahu lah. Saya benar-benar yakin, maksudnya gini, dia itu berdaulat di atas segalanya. Itu yang saya lihat. Jadi proses penyelamatan ini saudara, ini benar-benar misteri. Tetapi saudara akan semakin jelas melihatnya. Percayalah, karena Tuhan sendiri yang sedang berbicara kepada saudara. Jadi di dalam dia itu saudara ada otoritas. Kenalilah otoritas di dalam suaranya itu. Saudara benar-benar didampingi oleh dia dalam proses penyelamatan saudara. Didampingi. Wow. Baik saudara, mari kita berdoa, kita lanjutkan besok ya. Jadi saudara, saya akan coba dengar lagi di mana saya miss tadi ya, di mana tadi ada hal yang mungkin saya berusaha ingin menerangkan sehingga ada tadi maksudnya yang maksud daripada Tuhan itu yang harus disampaikan dia gitu, ada miss gitu ya. Nah, mungkin besok semakin jelas lagi ya ketika saya dengar ulangan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Hidup kami, bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Apapun yang kami lakukan hari ini, kami bersyukur Engkau di dalam kami dan kami dalam Engkau. Pujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan saudara. Sampai ketemu besok pagi ya. Semangat, beraktivitaslah sepanjang hari.